فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis baru ya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-haditsus sadisa asyara ba'dal arba'imi'ah. 416. An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari Al-Yamani dari Bani Al-Ash'ar, salah satu kabilah besar di Yaman. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah falaisa minna. Barang siapa membawa senjata untuk diarahkan kepada kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ini menunjukkan ini dosa besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, kalimat laisa minna atau falaisa minallahi fi syai' menunjukkan apa? Allah berlepas diri dari orang itu. Nabi berlepas diri dari orang itu tidak termasuk golongan Nabi. Nah, ini menunjukkan ini dosa besar. Dan juga memang membuka pintu bahaya mengarahkan senjata ke sesama saudara. Ini bahaya walaupun hanya mengarahkan, walaupun mungkin istilahnya apa, tidak ditarik pelatuknya, masih dikunci pinnya, tapi haram karena boleh jadi setan yang nanti akan mempermainkan itu, seperti yang sering terjadi. Al-makna ijmali, kata Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, yubayyinun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal mu'minin ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya kaum mukminin itu bersaudara. Yata'allamu ba'duhum li alami ba'dihim al-akhar. Sebagian akan merasakan sakit tatkala sebagian yang lain sedang sakit, sedang kesakitan. Jadi bukan ananiyah, egoisme, saya, kamu sakit apa urusan saya? Bukan begitu. Kita ini saudara, kita ibarat satu badan. Sebagaimana dalam hadis Nu'man bin Bashir, muttafaqun alaih. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin yang satu adalah seperti mukmin adalah bagikan bangunan bagi mukmin yang lain. Betul ya hadis. Itu hadis Abi Musa. Kalau hadis Nu'man bin Bashir apa itu? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan kaum mukminin dari sisi saling cinta, saling menyayangi dan saling menolong itu bagikan satu badan. Idastaka minhu udwan tada'alahu sa'iru jasadi bisahari wal humma. Kalau satu anggota badan mengeluh sakit, maka yang lain saling memanggil untuk yaitu begadang, tak mampu tidur, dan badan demam. Iya, semuanya turut merasakan sakit. Kemudian wa yafrahu li farahi, bergembira dengan kegembiraan saudaranya, bukan untuk mendengki dan seterusnya. Bukan untuk syamata, saudaranya sedang kena musibah malah dia gelak atau dia gembira, bukan macam itu. Wa anna kalimatahum wahidah, kalimat mereka satu, yaitu sekata. Fahum yadun ala man adahum, mereka satu tangan untuk menghadapi orang yang memusuhi mereka. Penderitaan saudara kita adalah penderitaan kita. Gangguan pada saudara kita berarti gangguan pada kita juga. Dan seterusnya. Fayalzamuhum alijtima'u wa ta'atu li imamihim. Ini mengharuskan kepada mereka untuk berkumpul dan taat kepada pemimpin mereka. Wa i'anatihi yalzamu wa i'anatahu yalzamuhum wa i'anatuhu berarti ya. Yalzamuhum ijtima'u sebagai fa'il. Kemudian wa i'anatuhu ala man bagha wa kharaja alaih, membantu penguasa, membantu pemimpin untuk melawan orang yang bersikap aniaya atau bagha, yaitu bughah, para pemberontak. Wa kharaja alaih, ia melakukan pembangkangan terhadapnya. Li'anna hadzal kharij, karena orang yang memberontak ini syaqqa asal muslimin, mematahkan tongkat kaum muslimin. Ya, kalau pintu dibuka, maka dikit-dikit penguasa akan diberontak. Muslimin tidak akan mampu untuk tegak hidupnya dengan baik nanti. Karena tak ada penguasa yang
disukai semua orang, memuaskan semua orang, maka pihak sini suka, pihak yang sana tak suka, dan seterusnya. Tidak ada yang maksum. Wa hamala alaihimus silah, membawa senjata kepada mereka. Wa akhafahum, menakut-nakuti mereka. Fayajibu qitaluh, wajib memerangi orang yang membuat kekacauan tadi. Hatta yarji'a wa yafi'a ila amrillahi ta'ala, sehingga dia kembali, dan sama ya, kembali juga, kembali kepada syariat Allah Ta'ala. Li'annal kharija alaihim, karena orang yang memberontak kepada pemerintah yang berdaulat, wal baghiya alaihim, ya yang sama ya, memberontak, membangkang. Laisa fi qalbihi lahumur rahmatul insaniyah, di dalam hatinya tidak ada rahmat kemanusiaan kepada mereka. Iya, sebagaimana penguasa punya aib, masing-masing kita juga punya aib. Penguasa punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Kekurangan akan selalu ada, maka harusnya saling membantu, saling mengisi, saling memperbaiki, saling menasehati, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling mencari-cari aib dan kekurangan dan membongkarnya. Walal mahabbatul islamiyah, tak ada kecintaan Islamiyah. Fahuwa kharijun ala sabilihim, an sabilihim, dia keluar dari jalan mereka. Falaisa minhum, maka dia bukan termasuk dari golongan mereka. Fayajibu qitaluhu wa ta'dibuh, wajib untuk memeranginya dan mendidiknya. Seringkali takdib, kalau istilah orang Saudi dan Yaman, maksudnya pendidikan yang keras, ada peringatan dan seterusnya. Tayyib. Ma yustafadu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, tahrimul khuruj alal a'immah. Tayyib. Jadi kalau mengarahkan senjata ke sesama saudara saja ini bahaya dan boleh menimbulkan pertumpahan darah, apalagi betul-betul memberontak, membawa senjata untuk memberontak. Jelas ini memang apa lebih parah lagi. Diharamkannya melakukan pemberontakan terhadap para pemimpin, yaitu Amirul Mukminin, para umara, wahum al-hukam, yaitu para penguasa, pemegang hukuman, kekuasaan. Walau hasala minhum ba'dul munkar, walaupun terjadi dari mereka sebahagian kemungkaran. Ya, walaupun cara berkuasanya itu, cara mendapatkan kekuasaannya adalah tidak sah, seperti hamba sahaya, kata Nabi, yang berkuasa, padahal ini tidak sah. Nah, masuk di dalamnya berarti apa? Mendapatkan kekuasaan lewat sistem kufar, sistem demokrasi, itu tidak sah. Tapi kenyataannya memang dia sudah berkuasa. Dia punya tentara satu negara pun mendukung dia, demikian pula polis. Yang seperti ini jangan diberontak, kekuasaannya sudah menetap. Maka kita wajib untuk mendengar dan taat. Untuk yang diperintahkan berbuat maksiat ya tak boleh diikuti tentunya kalau yang macam itu. Tapi tidak melakukan pemberontakan, penggulingan kekuasaan, karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Malam yasil ilal kufur, selama dia tidak sampai kepada kekufuran. Sebagaimana di dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, tatkala Nabi menyebutkan nanti sepeninggalku akan ada penguasa-penguasa yang mereka tidak memerintah dengan sunnahku dan seterusnya, itu tidak ikut syariatku, atau apa, mengambil hak kalian dan sebagainya. Tatkala Nabi sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabbiduhum bisayf, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami perangi mereka dengan pedang? Nabi mengatakan, lama solu, jangan selama mereka sholat. Menunjukkan yang tidak sholat memang kafir yang jelas. Tapi riwayah apa itu? Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau mereka melakukan kekufuran yang nyata, kalian punya bukti di sisi Allah. Tayyib. Fa inna ma yatarattabu 'alal khuruji 'alaihim, karena perkara yang diakibatkan oleh pemberontakan kepada penguasa, min izhatil arwah, yaitu nyawa-nyawa jadi melayang, wa qatlil abriya, terbunuhnya orang-orang yang baik, terutama ketika penguasa sudah stres. Nggak tahu pemberontak mana, mereka masuk ke rumah-rumah, masuk ke tengah-tengah kota atau ke desa-desa, terkadang jadi sudah dihantam rata, disapu bersih, orang yang baik pun ikut kena juga. Namanya pemerintah kadang apa, jadi stres dengan serangan yang banyak, tapi tak tahu siapa saja ini orang yang menyerang dan siapa yang tidak ikut-ikutan. Akhirnya ya dengan kezaliman dan kefasikan, boleh jadi penguasa akan hantam rata semua.
Sehingga satu negara yang celaka. Seperti yang terjadi di Uzbekistan, kata teman Ana yang sudah meninggal rahimahullah. Ketika dia di Damas, dia banyak cerita. Dulu pemerintah sudah mulai baik, sudah pemerintah Uzbekistan mulai cinta Islam, tapi gara-gara orang Hizbut Tahrir, pengikutnya siapa itu Taqiyuddin Nabhani, bermudah-mudah untuk mengajak masyarakat mengkafirkan pemerintah. Akhirnya terjadi pemberontakan di mana-mana. Pemerintah stres menghadapi pemberontakan di mana-mana, susah. Akhirnya menyewa pasukan dari Korea Selatan. Sudah, semuanya masyarakat dihantam. Akhirnya pemberontakan hancur. Pemerintah sudah alergi dengan istilah apa? Ini Islam sejati, ini Islam yang taat. Karena mereka lihat Islam yang taat ternyata nanti memberontak. Akhirnya tak boleh laki-laki punya janggut, tak boleh wanita memakai niqab. Takut ini mereka nanti jadi pemberontak kalau terlalu taat kepada Allah. Nah, akhirnya pemerintah tak mampu membezakan mana Ahlus Sunnah dan mana Khawarij. Semuanya langsung dihantam rata. Ini efek dari pemberontakan orang-orang Hizbut Tahrir. Na'udzubillah. Negara jadi lebih semakin tidak Islami setelah itu. Wa ikhafatil muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, ekonomi hancur. Pemerintah menetapkan jam malam, orang mau berniaga pun takut. Jangan-jangan nanti tahu-tahu aja ada orang yang dengki, langsung lapor ke pemerintah. Oh, itu termasuk pengganas. Padahal tak ada kena-mengena. Sekedar bukunya sama, buku Imam Najdilah atau buku Ibnu Taimiyah. Oh, berarti akidahnya sama. Padahal bukunya tak salah. Yang salah adalah orang yang menafsirkan dengan pikiran sendiri, tidak ikut salaf. Dan seterusnya. Wa zahabil aman, ya keamanan jadi hilang. Terjadi banyak pemberontakan, terjadi banyak perompakan akhirnya, dan seterusnya. Wahtilalin nizam, dan kekacauan keteraturan jadi rusak, jadi cacat. Akhirnya malah orang-orang kafir yang mulai masuk ke sempadan-sempadan dengan alasan jadi tim perdamaian atau tim istilahnya itu pembawa makanan, membawa perlindungan untuk para pengungsi. Akhirnya mereka yang berkuasa, para orang-orang kafir itu, seperti yang terjadi di Yaman, terutama Yaman Selatan, di daerah Sabuah dan lain-lain, dengan alasan orang-orang kafir, kami NGO, kami membawa makanan dan seterusnya. Nah, karena sudah bertahun-tahun seperti ini, akhirnya memang ya mereka yang berkuasa di Sabuah dan lain-lain, karena mereka tiap bulan mereka memberikan subsidi kepada rakyat, masyarakat, syekh-syekh kabilah juga diberi dana banyak. Akhirnya tahu-tahu NGO itu tadi punya senjata dan kemudian mulai menerapkan undang-undang sendiri. Padahal ini negara Yaman, bukan negara orang kafir. Tahu-tahu mereka jadi seperti itu. Banyak teman cerita, teman dari Yaman bulan-bulan ini membawakan gambar bagaimana mereka menangkapi para pemuda, sekedar salah sedikit langsung diikat, dipukuli. Padahal ini negara Yaman, bukan negaranya orang British atau orang Amerika atau Perancis. Tapi itu hasilnya ketika pemberontakan terjadi berulang-ulang, pemerintah jadi sangat lemah, dan seterusnya NGO masuk. Akhirnya NGO itu yang berkuasa, yang pegang duit berkuasa. Syekh kabilah tak berani melawan karena sudah biasa diberi makanan, diberi duit, dan seterusnya. Nah, akhirnya orang kafir yang menguasai berbagai wilayah. A'zama min mafsadati baqaihim, kerusakannya lebih besar daripada kerusakan masih berkuasanya penguasa yang pertama tadi. Ini hasil pendeknya pemikiran orang-orang Khawarij atau yang mengikuti gaya Khawarij itu, naudzubillah, tidak berpikir jangka panjang bagaimana dan seterusnya. Yang kedua, idza kana muharraman fi haqqi man yahdusu minhum ba'dul munkarat, apabila perkara seperti tadi saja diharamkan pada orang, yaitu terhadap orang yang adalah dari mereka beberapa kemungkaran, jelas haram-haram, mungkar-mungkar. Kita bukan murji'ah yang berusaha untuk memperindah penguasa, mengatakan oh penguasa tak bersalah, penguasa itu serba baik. Tidak demikian, kita katakan yang salah-salah, yang mungkar-mungkar. Tapi tidak sampai kita menjadikan masyarakat jadi benci penguasa. Tapi kita katakan ini keliru, ini mungkar, ini dosa. Masyarakat tak boleh ikut dalam kebatilan. Tapi juga tidak boleh kemudian membenci penguasa. Tapi doakan baik-baik. Doakan agar mereka dapat hidayah. Karena setelah berkuasa memang akan banyak tekanan.
pemerintah orang-orang kafir akan berusaha untuk menjadikan penguasa-penguasa muslimin itu boneka. Orang-orang Freemasonry dan lain-lain yang masuk lewat Rotary Club dan lain-lain akan berusaha menguasai dan mendominasi penguasa lewat kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi kita harus tahu, orang yang berkuasa jangan disangka enak hidupnya. Dia sendiri ditekan habis-habisan dari atas, dari orang-orang kufar. Makanya kita doakan baik-baik, kita doakan keselamatan, kita doakan kekokohan iman. Mungkar yang mungkar-mungkar, tapi tidaklah kemudian kita membuat masyarakat jadi membenci mereka dan apa istilahnya itu, kebencian meluas, akhirnya mulai terjadi pembangkangan massal. Ini bahaya. Kemungkaran tetap mungkar, tidak boleh kita katakan ini ma'ruf. Kita bukan murji'ah. Fa kaifa bihalil mustaqimin al-adilin. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang istiqamah dan adil? Nah, ini sindiran kepada orang-orang Ikhwanul Muslimin. Kita tahu Syekh Abdullah Al-Bassam hidup di lingkungan Ikhwanul Muslimin, tetapi beliau insya Allah bukan Ikhwanul Muslimin. Nah, beliau, kita tahu di buku-buku beliau banyak menyindir Ikhwanul Muslimin, tidak ikut pemikiran mereka yang frontal itu. Ikhwanul Muslimin walaupun penguasanya orang baik seperti King Faisal di masa lampau ataupun King Abdul Aziz dan lain-lain, tapi selama yang berkuasa tidak ikut pemikiran Hasan al-Banna akan selalu dianggap buruk, akan selalu dicari-cari kekurangannya. Na'udzubillah. Maka lebih mungkar lagi, penguasa sudah berusaha baik, berusaha adil, berusaha menolong Islam, tapi selalu diburuk-burukkan dan seterusnya. Nah, maka dosa ini tentunya lebih besar lagi. Memberontak pada penguasa yang zalim aja tak boleh, apalagi kepada penguasa yang berusaha baik. Ilahuna wallahu a'lam. Oh, ini tinggal habis satu muka surat lagi ya. Satu baris. Faedah yang asalisah ketiga terakhir, tahrimu ikhafatil muslimin. Diharamkan menakut-nakuti kaum muslimin bisilah dengan senjata wa ghairi. Ya, tak boleh mengacungkan senjata ke sesama saudara. Dikhawatirkan tahu-tahu setan melepaskan senjata itu dan mengenai saudara kita, seperti dalam hadis yang lain, hadis sahih. Walau ala wajhil mizah, walaupun sekedar bermain-main atau bercanda, seperti yang di Damas, sebagian orang menodongkan pistol, dia menyangka pistol kosong, tahu-tahu meletus, akhirnya mati yang di depannya. Na'udzubillah. Ini bahaya yang seperti itu, banyak terjadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.